Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita teruskan kembali. Ada pertanyaan yang masuk. Apakah ada cara lain untuk mengatasi prostat selain operasi? Jadi prostat itu adalah kelenjar yang ada pada saluran kencing laki-laki yang dia berfungsinya mengeluarkan kelenjar prostat yang nanti pada saat hubungan dengan istrinya, kelenjar prostat ini membantu si sperma itu supaya perjalanannya lancar. Nah, pada kondisi tertentu prostat ini membengkak. Namanya benigna hipertrofi prostat benigna. Ya, jadi prostat yang membesar. Karena prostat yang dialami sifatnya dirasakan sakit jika sedang kambuh atau saat ada sesuatu yang turun ke buah jakar dan rasanya sakit sekali. Dan jarak kambuhnya bisa relatif lama. Penyakit tersebut sudah sejak 20 tahun yang lalu. Tapi kalau pada saat normal, tidak ada yang dirasakan sama sekali. Usianya 47 tahun. Prostat biasanya menyerang pada seorang laki-laki di atas umur 40 tahun. Penyebabnya banyak. Ya. Salah satu faktornya adalah infeksi bakteri. Jadi kalau ini saluran kencing laki-laki, prostat itu adanya di kiri kanan. Kayak benjolan gitu ya. Ini kayak saluran kencingnya ada benjolannya begini. Kalau dia membengkak, dia menekan. Jadi seolah-olah salurannya akan terjepit. Ya. Jadi air kencing nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Si air kencing ini nggak bisa keluar dari kantong, ini nggak bisa keluar. Nah, ini menimbulkan rasa sakit yang sangat. Obat yang paling efektif, salah satunya adalah dibuat liangnya ini terbuka dengan cara menggunakan kateter atau selang. Dimasukkan kateter. Jadi si nanti air kencingnya akan melalui selang ini. Cuma fungsi kateter hanya bersifat sementara. Jadi tetap saja kalau di ilmu kedokteran, pengobatan yang paling efektif yaitu dengan pengangkatan kelenjar prostat yang membesar. Kan dia membesar, menekan. Yang menekan saja yang diambil supaya liangnya berjalan seperti semula. Sedangkan prostat yang sisanya masih ada. Karena ada kekhawatiran juga kalau misalnya diambil prostat nanti gimana, mandul atau tidak? Tidak berhubungan. Jadi kalau menanyakan ke ilmu kedokteran, bahwa pengobatan prostat sampai sejauh ini masih menggunakan tindakan operasi. Ya. Belum ada obat yang bisa membuat prostat itu mengecil, kecuali prostatnya tidak terlalu membesar. Baik, itu pertanyaan yang lanjut. Kalau anak usia 16 tahun, matanya buta warna parsial. Parsial itu maksudnya sebagian. Jadi dia hanya bisa mengetahui warna-warna tertentu saja. Jadi kalau di flip card, itu dites. Ayo, ini warna apa? Biru, merah, kuning, hijau, biru misalnya. Hitam. Terus gitu. Kalau pada buta warna parsial, dia tidak bisa melihat pada warna-warna tertentu. Jadi misalnya warna kuning, oh ini putih nih. Karena hampir mirip. Warna orange, di sampingnya dibilangnya merah. Umumnya buta warna parsial itu terhadap 3 warna. Merah, biasanya, terus kuning, sama biru. Ya, biasanya itu. Dan kalau misalnya buta warna, di pengobatan sulit. Karena ini masalahnya di persarafan. Jadi kalau misalnya orang buta warna, terus ingin sembuh, ingin bisa melihat, sulit. Karena yang terlihat, yang misalnya kita bilang, ini biru, di pandangan dia ini warnanya hijau. Ya nggak bisa dirubah. Sulit untuk merubahnya. Jadi kalau untuk buta warna parsial, apa bisa disembuhkan? Ya sulit untuk pengobatan sampai sejauh ini ilmu kedokteran belum bisa. Wallahu alam, mungkin kalau misalnya beberapa tahun atau tahun kapan gitu ya, dengan teknologi yang semakin maju, mudah-mudahan bisa. Apakah berbahaya jika seorang wanita sedang hamil 6 minggu? 6 minggu itu sekitar 1 bulan lebih ya. Tetap melanjutkan puasanya setelah muntah-muntah. Sebab muntahnya hanya air dan sangat pahit di mulut. Di ilmu kedokteran disebutkan bahwa proses yang paling penting dari janin itu adalah 4 bulan awal, karena itu proses pembentukan organ. Jadi kalau wanita hamil 0 sampai 4 bulan itu yang paling rentan. Maksudnya paling rentan apa? Dianjurkan untuk menjaga kesehatan fisik dan mentalnya. Kalau fisik terutama dari makanan, asupan gizinya harus sesuai supaya pembentukan organnya ini tidak terganggu. Ya. Jadi pembentukan organnya terganggu. Diusahakan harus masuk makanan. Kalau misalnya ditambah dengan muntah-muntah, ini berarti menimbulkan namanya hiperemesis gravidarum.
yaitu penyakit muntah-muntah pada trimester pertama kehamilan. Nah, ini disarankan kalau di ilmu kedokteran untuk tidak berpuasa. Ya, di ilmu kedokteran dengan kondisi seperti ini disarankan untuk tidak berpuasa. Karena dikhawatirkan nanti akan mengganggu proses pembentukan organ janin. Nanti ada juga berkaitan ini pada kehamilan 0 sampai 4, 4 sampai sekitar 6 bulan, 6 bulan sampai 9 bulan. Jadi dibagi menjadi 3. Trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Yang paling rentan ini trimester pertama. Karena di sini si janin itu mulai membentuk jantung, paru, ginjal, dan segala macamnya. Kalau ada gangguan, organ itu tidak terbentuk, trimester kedua dan trimester ketiga ini cuma membesar. Cuma berkembangnya aja. Ini sudah terjadi, tinggal ngegedein. Ya. Jadi yang paling penting di kondisi seperti ini. Kalau di kondisi ini ada masalah, kedua dan ketiganya akan sulit. Jadi Ana menyarankan untuk kehamilan 6 minggu dengan kondisi hiperemesis gravidarum untuk tidak berpuasa. Wallahu a'lam. Ana mau konsultasikan kesehatan anak. Di pondok terkena sakit gatal sudah lama. Dibelikan obat di apotek. Tabletnya Dextin Plus dan Nicoral. Dextin Plus itu obat untuk menghilangkan anti gatal. Nicoral itu obat anti jamur. Salep Inersen untuk menghilangkan gatal. Koran Vekort